Baik, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Kembali belajar pengadaan bersama Hello.net. Sesi kali ini kita akan membahas terkait konsep umum metode pemilihan penyedia. Kita menggunakan sesi whiteboard dengan Notability. Ya, paling digabung nanti sedikit dengan buku rangkuman dan buku perpresnya ya. Oke, kita mulai dengan menggunakan whiteboardnya. Oke. Kita akan membahas terkait konsep umum pemilihan penyedia. Nantinya akan kita bahas terkait metode pemilihan apa saja, kualifikasi, pemasukan penawaran, dan evaluasi kualifikasi dan penawarannya. Oke, kita mulai ya. Pertama, pemilihan penyedia ya. Pemilihan penyedia itu metodenya bisa kita lihat di buku rangkuman sebentar. Penyedia itu metodenya kalau kita lihat di buku rangkuman ya. Untuk barang, konstruksi jasa lainnya itu ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Kemudian untuk konsultan ada seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung ya. Untuk konsultan berbeda sendiri ya. Kalau untuk BPKJL pengadaan langsungnya sampai dengan 200 juta, untuk konsultan pengadaan langsungnya sampai 100 juta. Kemudian di BPKJL, di barang konstruksi jasa lainnya ada tender cepat, ada e-purchasing, di konsultan nggak ada. Kemudian untuk konsultan ini istilah tender disebut dengan seleksi untuk konsultan. Oke. Kita balik lagi ke whiteboardnya. Nah, jadi kita sudah tahu untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu ada e-purchasing ya, ada pengadaan langsung, okay. Ada penunjukan langsung, ada tender cepat dan ada tender. Sedangkan di konsultan ada pengadaan langsung ya, cuman pengadaan langsung sampai dengan 100 juta, kemudian ada penunjukan langsung dan ada seleksi. Okay. Nah, ini metode pemilihan penyedia. Nanti kita akan bahas pada sesi tersendiri untuk lengkapnya ya. Okay. Nah, selanjutnya dengan metode pemilihan penyedia apapun, mau tender, mau seleksi, mau tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung ya. Nah, itu yang kita nilai itu sebetulnya ada dua hal. Kita tuh menilai dua hal. Yang kita nilai itu adalah penyedianya ya. Kita tuh menilai penyedianya dan menilai barang jasanya. Jadi ada dua hal yang dinilai dalam pemilihan penyedia ini. Oke. Nah, menilai penyedia ini dinamakan dengan penilaian kualifikasi. Kualifikasi, ya, sering disebut kualifikasi. Oke. Nah, nanti untuk menilai penyedia, makanya Pokja ya, Pokja di UKPBJ ya, itu untuk melakukan pemilihan penyedia dia akan membuat yang namanya dokumen pemilihan. Buat dokumen pemilihan. Nah, yang mana dokumen pemilihan ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu ada dokumen kualifikasi, dan ada dokumen tender atau dokumen seleksi ya, tergantung nanti metode pemilihan penyedianya apa. Nah, dokumen kualifikasi ini untuk menilai penyedia, isinya persyaratan-persyaratan dari penyedia. Sedangkan dokumen tender, dokumen seleksi ini isinya berisi persyaratan untuk menilai barang jasanya. Nah, ini harus dibedakan ya, harus dibedakan ini. Oke. Nah, nanti penyedia akan menjawab dokumen kualifikasi dari Pokja itu dengan yang namanya isian formulir kualifikasi. Sedangkan dokumen tender atau dokumen seleksi ini akan dijawab dengan dokumen penawaran. Oke. Penawaran dari penyedia yang isinya ini administrasi, teknis dan harga. Oke. Kemudian kualifikasi ini dilakukan ataupun pemasukan dokumen kualifikasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, dengan pra kualifikasi atau pasca kualifikasi. Kalau pra kualifikasi itu tidak semua yang mendaftar itu bisa memasukkan dokumen penawaran ya. Jadi tidak semua yang mendaftar bisa memasukkan dokumen penawaran. Hanya yang lulus kualifikasi saja yang bisa memasukkan dokumen penawaran. Itu pra kualifikasi. Misalkan seperti Piala Dunia itu, ada pra kualifikasi Piala Dunia. Jadi tidak semua peserta di sedunia itu bisa langsung masuk final.
Tapi hanya yang lolos kualifikasi saja yang bisa masuk ke final. Itu. Nah, kalau pasca kualifikasi, semua yang mendaftar itu boleh memasukkan penawaran, itu pasca kualifikasi. Kapan kita menggunakan pra atau pasca itu nanti akan kita bahas di sesi sendiri. Namun sebagai gambaran bisa dilihat di rangkuman ini. Nah, ini kapan pra, kapan pasca kualifikasi. Jadi untuk tender barang konstruksi jasa lainnya, pra kualifikasi digunakan untuk pekerjaan kompleks. Sedangkan pasca kualifikasi dilakukan untuk pekerjaan sederhana atau non kompleks. Itu untuk tender. Sedangkan kalau untuk konsultan seleksi itu pra kualifikasi dilakukan kalau pesertanya badan usaha. Kemudian pasca kualifikasi dilakukan kalau pesertanya konsultan perseorangan. Nah, kemudian pra kualifikasi digunakan untuk penunjukan langsung pada barang, konstruksi atau jasa lainnya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Nanti untuk detailnya, bagaimana evaluasi segala macamnya akan dibahas pada sesi tersendiri. Kembali ke sesi whiteboard. Nah, ini bagaimana cara memasukkan dokumen kualifikasi, ada pra, ada pasca ya. Selanjutnya, untuk memasukkan dokumen penawaran, ini ada 3 cara. Ada 1 file, ada 2 file, dan ada 2 tahap. Nah, ini juga nanti akan dibahas tersendiri ya. Nah, ini adalah pemasukan dokumen penawaran. Sedangkan ini pemasukan dokumen kualifikasi. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara kualifikasi, berarti kita bicara penyedia. Kalau kita bicara penawaran, berarti kita bicara barang jasanya. Oke. Kalau kita bicara pra-pasca, berarti kita bicara kualifikasi. Kalau kita bicara 1 file, 2 file, 2 tahap, berarti kita bicara dokumen penawaran. Nah, itu biar jelas posisinya ya. Nanti akan ada masing-masing pembahasan terkait kualifikasi, terkait pemasukan penawaran atau penyampulan. Ini nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian dokumen kualifikasi, ini ada 2 cara. Ada sistem gugur ya, dengan ambang batas. Nah, ya. Oke. Kita lihat lebih kurang kemana. Sistem pembuatan dengan ambang batas. Nah, ini untuk evaluasi dokumen kualifikasi. Nah, sedangkan untuk evaluasi dokumen penawaran ya, evaluasi dokumen penawaran. Nah, ini untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu ada 3. Ada sistem nilai, kemudian ada sistem biaya selama umur ekonomis, dan ada sistem harga terendah ya. Sedangkan untuk jasa konsultan ya, ini ada sistem kualitas dan biaya, kemudian pagu anggaran, dan biaya terendah. Nah, ini ya, jadi nanti kalau kita bicara evaluasi dokumen penawaran, berarti ini kita bicara dokumen penawaran dari penyedia terkait administrasi tender dan harga. Nah, ini untuk menilai barang jasanya. Kalau kita bicara sistem gugur, pembobotan dengan ambang batas, berarti kita bicara dokumen kualifikasi untuk menilai kualifikasi penyedia. Itu nanti masing-masing akan ada penjelasan di sesi berikutnya. Nah, tapi ini biar ada gambaran secara umum, inilah proses secara umum dari pemilihan penyedia. Nah, ini pertama metode pemilihan penyedia apa saja ya. Untuk BPKJL ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Untuk jasa konsultan ini ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi. Dan nanti kita jelaskan satu-satu di sesi yang lain, seperti pengadaan langsung konsultan kan sampai dengan 100 juta. Kalau ini pengadaan langsung di BPKJL ini sampai dengan 200 juta. Dan kondisi-kondisi yang lainnya juga kita bahas di sesi yang lain ya. Nah, kemudian pemilihan penyedia ini kita menilai 2 hal, menilai penyedianya dan menilai barang jasanya. Untuk menilai penyedia, nah ini dan barang jasa ini Pokja membuat dokumen pemilihan
yang terdiri dari dua bagian besar, dokumen kualifikasi dan dokumen tender atau dokumen seleksi. Nah, dokumen kualifikasi nanti penyedia membalas dengan isian formulir kualifikasi melalui sistem biasanya ini. Nah, isian formulir kualifikasi. Sedangkan untuk dokumen tender, penyedia akan membalas dengan dokumen penawaran. Dokumen penawaran isinya ada administrasi dan teknis dan harga. Nah, kemudian untuk kualifikasi, cara pemasukan dokumen kualifikasinya ada pra, ada pasca kualifikasi. Kalau pra kualifikasi berarti sebelum sesi pemasukan penawaran itu ada pra kualifikasi dulu. Nah, hanya yang lulus kualifikasi yang boleh masuk ke tahap berikutnya. Sedangkan untuk pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi itu dimasukkan sekaligus dengan dokumen penawaran. Gitu. Kemudian untuk dokumen penawaran, cara pemasukannya ada 1 file, 2 file, 2 tahap. Ya. Ini terkait prapaskah, terkait pemasukan penawaran 1 file, 2 file, 2 tahap. Nanti kita akan bahas di sesi masing-masing ya. Kemudian untuk evaluasinya, untuk evaluasi kualifikasi, ini evaluasi kualifikasi. Ada sistem gugur, ada sistem pembuatan dengan ambang batas. Kemudian untuk evaluasi dokumen penawaran, untuk barang konstruksi jasa lainnya ada sistem nilai, biaya selama ekonomis, dan harga terendah. Jasa konsultan, ada evaluasi kualitas biaya, anggaran, biaya terendah. Ini juga nanti insya Allah akan ada sesi tersendiri. Nah, ini hanya gambaran global saja ya tentang posisi-posisi dari proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa perintah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.